Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya, Romo Raffi Uran CSSR, dalam renungan hari Kamis dalam Oktav Paskah. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perintahku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah bagi kita semua. Peristiwa penyaliban Yesus dan kematian Yesus meninggalkan begitu banyak tafsiran dan pengertian. Ada begitu banyak pertanyaan dari sesama kita, bahkan mungkin dalam pikiran kita sendiri. Mengapa Yesus harus mati untuk menyelamatkan manusia? Bukan hanya manusia zaman sekarang, tetapi juga para murid Yesus yang selalu hidup bersama dengan Dia. Mereka pun bertanya demikian. Sebuah pertanyaan klasik yang selalu muncul ketika kita merayakan Paskah. Saudara-saudariku terkasih, biarkanlah pertanyaan itu terus ada. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita manusia semakin intens dalam merenungkan peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari Injil Lukas yang menceritakan tentang dua murid yang menceritakan pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus ketika dalam perjalanan menuju Emmaus. Ketika para murid sedang berkumpul mendengarkan cerita itu,
tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menyapa mereka dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sebuah reaksi spontan yang sangat manusiawi, yaitu kaget dan ketakutan. Reaksi seperti ini juga sering kita alami dalam hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan sesuatu atau seseorang yang sudah meninggal, yang muncul tiba-tiba, dan bahkan melihat sesuatu yang seram. Itu juga lah yang dialami oleh para murid. Yesus tidak mau para murid tinggal dalam ketakutan dan keraguan-raguan itu. Maka ia meminta mereka untuk melihat tangan dan kakinya, dan bila perlu merabanya. Karena masih ragu juga, Yesus kemudian meminta mereka untuk memberi dia makan. Saudara-saudariku yang terkasih, kepercayaan memang harus diuji. Ujian kepercayaan itu untuk melihat sejauh mana iman kita akan Yesus yang wafat dan bangkit. Dengan beragam cara, Yesus berusaha menyadarkan para murid untuk percaya akan kebangkitannya. Ia menampakkan diri dan berdialog dengan mereka melalui dialog yang sangat intens. Yesus berusaha untuk menyadarkan dan menguatkan para murid yang sedang ketakutan dan penuh kebimbangan. Dengan cara demikian, mereka menjadi percaya dan siap bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Pewartaan tentang kebangkitan menjadi lebih mungkin karena mereka mengalami dan menjadi saksi atas semua peristiwa yang terjadi. Apakah kita pun harus mengalami seperti yang dialami oleh para rasul, baru siap menjadi pewarta? Inilah yang menjadi pertanyaan penting bagi kita saat ini dan harus dijawab. Kita tidak perlu mengalami sama persis dengan apa yang dialami oleh para rasul. Iman kita juga didirikan atas dasar para rasul. Maka, apa yang menjadi kesaksian dan keyakinan para rasul ini sudah merupakan keyakinan dan kesaksian iman kita akan Yesus Kristus. Jadi, yang dibutuhkan dari kita saat ini adalah bukan mencari pembuktian pembenaran apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit atau tidak, melainkan yang dibutuhkan dari kita saat ini adalah membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus dan siap menjadi murid-murid Yesus untuk meneruskan apa yang telah diwartakan oleh para rasul. Jadi, bukan kita berjuang untuk membuktikan bahwa Yesus itu bangkit atau tidak. Tidak, tapi kita berjuang untuk membuktikan bahwa Yesus itu telah bangkit melalui tutur kata, melalui perbuatan-perbuatan konkret kita bersama, melalui pewartaan-pewartaan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, mari kita berjuang bersama-sama untuk mewartakan Yesus dalam hidup harian kita, agar semakin banyak orang mengenal dan mengikuti tindakan-tindakan konkret Yesus dalam mengasihi dan mencintai sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, segala usaha, niat baik dan pelayananmu pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.